Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian semuanya? Ibu harap kalian semua tetap menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman. Semoga di tengah pandemi seperti ini, kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang penjajahan dan akibatnya bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, simak dan duduk yang rapi serta siapkan buku dan pena, catat hal-hal yang penting pada materi kita kali ini. Oke, baiklah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki penduduk yang ramah tamah. Hal tersebutlah membuat negara-negara lain berkeinginan untuk menguasai negara kita, sehingga terjadilah kolonialisme. Era kolonial di Indonesia ditandai dengan datangnya bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia, yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis, disusul oleh Inggris, Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat berdampak tidak baik bagi Indonesia, seperti halnya kemiskinan, kelaparan, bahkan penderitaan yang amat dalam. Kita akan membahas bagaimana karakteristik penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik penjajahan Portugis. Faktor yang menyebabkan bangsa Portugis melakukan ekspansi ke arah timur adalah perjanjian Tordesillas. Anak-anak ibu sekalian, kalian tahu nggak apa sih itu perjanjian Tordesillas? Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1949 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif, yaitu Spanyol di bagian barat dan Portugis di bagian timur. Portugis mengarungi samudra yang menuju ke arah timur. Pertama, ditemukannya Tanjung Harapan oleh Bartolomeus Dias. Kemudian, Calicut atau India oleh Vasco da Gama. Dan Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka. Setelah menguasai Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, disinilah Portugis mengirimkan angkatan perangnya ke Maluku yang dipimpin oleh Antonio de Abreu. Mereka pun memanfaatkan persaingan yang terjadi di antara penguasa setempat. Misalnya, pada saat Portugis di Maluku, pada saat itu Seram dan Hitu mengalami perselisihan, dan disitulah Portugis memihak kepada Hitu. Di tempat lain, Portugis diterima dengan sangat baik di Ternate, karena Portugis dianggap sekutu untuk menghadapi kerajaan lainnya seperti Tidore, yang pada saat itu Ternate dan Tidore juga sedang berselisih. Sebagai imbalan, Portugis menuntut hak monopoli perdagangan cengkeh. Akibat keserakahan Portugis dengan memaksa sistem monopoli, menimbulkan perlawanan-perlawanan di seluruh Nusantara, khususnya di pusat-pusat kerajaan Islam. Yang kedua, karakteristik penjajahan Spanyol. Spanyol menjajah Indonesia hanya sementara karena memfokuskan pada daerah jajahannya, yaitu Filipina. Setelah melintasi Samudra Pasifik dan tiba di Filipina, Magellan yang merupakan pimpinan bangsa Spanyol bersama rombongannya tiba di Filipina. Mereka mengalami peperangan bersama penduduk Cebu, Filipina, yang menewaskan Magellan. Tetapi rombongannya terus melanjutkan perjalanan ke Maluku hingga tiba di Tidore pada tahun 1521.
Pada saat itu, Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Rombongan Spanyol diterima dengan baik karena Tidore pada saat itu sedang berselisih dengan Ternate, sehingga Tidore mencari dukungan yang sama halnya dengan Ternate yang mendapat dukungannya dari Portugis. Kedua bangsa tersebut melakukan sebuah kesepakatan, yaitu Spanyol mendapatkan Filipina dan Portugis mendapatkan Maluku. Sehingga Spanyol pun meninggalkan Maluku dan memutuskan perhatiannya ke Filipina. Yang ketiga, karakteristik penjajahan bangsa Inggris. Pelayaran orang-orang Inggris ke kawasan Asia Tenggara dan dunia timur pada dasarnya tertinggal loh anak-anak. Mengapa tertinggal? Karena orang-orang Inggris lebih fokus ke benua Amerika. Di samping mereka juga belum mengetahui jalan menuju ke dunia timur yang melalui Tanjung Harapan. Berita sampainya Cornelis de Houtman di Banten menggugah pelaut-pelaut Inggris untuk berlayar kembali ke dunia timur. Sesampainya di dunia timur, mereka malah diperlakukan seperti lawan oleh bangsa Belanda. Padahal di Eropa, Belanda termasuk sekutunya Inggris. Sejak tahun 1610, hubungan antara dua negara ini semakin memburuk. Tampaknya kekuatan Belanda lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Inggris. Penyelesaian permasalahan antara VOC dan EIC melalui jalur perdamaian ternyata gagal. Walaupun Inggris sudah berusaha menjelaskan kepada Belanda bahwa mereka lebih dulu tiba di Maluku daripada Belanda, sehingga mereka berhak mendapatkan sistem monopoli perdagangan. Belanda pun mengemukakan bahwa mereka berhak mendapatkan hak monopoli perdagangan setelah mengeluarkan biaya cukup besar untuk melawan Portugis dan Spanyol. Yang keempat, karakteristik penjajahan Belanda. Motivasi kehadiran bangsa Belanda di Indonesia semata-mata didorong oleh upaya mencari sendiri rempah-rempah ke Indonesia, sehingga awal kedatangannya dirasa tidak membahayakan kedudukan penguasa-penguasa pribumi. Ekspedisi pertama terjadi pada tahun 1596 anak-anak, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Kemudian, pada tanggal 20 Maret 1602, dibentuklah Komisi Dagang Belanda yang bernama siapa ya? Ya, Komisi Dagang bernama VOC. Tujuan dari VOC ini adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan melawan persaingan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perkembangan VOC selanjutnya identik dengan imperialisme barat lainnya yaitu memaksakan monopoli perdagangan sehingga menyulitkan perlawanan di mana-mana. Akhirnya VOC memikul beban yang berat karena saingannya adalah Inggris dan Perancis yang semakin kuat. Di dalam tubuh VOC pun sudah semakin keropos akibat korupsi, sehingga pada tanggal 31 Desember VOC dibubarkan. Adapun hal-hal monopoli yang dilakukan VOC antara lain kelima, karakteristik penjajahan Jepang. Masuknya Jepang di Indonesia diawali dengan membukanya kota-kota pelabuhan untuk kota perdagangan bangsa Barat yang dampaknya sangat baik untuk Jepang sendiri. Setelah Perang Dunia Pertama adalah tahap permulaan generasi baru di Jepang yang mempengaruhi kebijaksanaan politik di Jepang.
Salah satunya adalah Baron Tanaka yang mengajukan dokumen rahasia atau disebut dengan Tanaka Memorial yang berisikan doktrin bahwa bangsa Jepang memikul tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa di Asia Timur. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia tidak mendapatkan perlawanan. Mereka bahkan disambut dengan senang hati karena dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dan penindasan bangsa lain. Itulah tadi karakteristik penjajahan yang pernah menjajah di Indonesia, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas akibat-akibat dari penjajahan dalam berbagai bidang kehidupan. Penjajahan di Indonesia sangat berpengaruh diberi kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Khususnya penderitaan bangsa Indonesia kurang lebih 350 tahun yang dijajah oleh Belanda. Setelah itu, dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Akibatnya antara lain adalah yang pertama, bidang ekonomi. Penjajah memporak-porandakan ekonomi bangsa Indonesia yang semulanya tersusun rapi berdasarkan kesepakatan antara penguasa dengan rakyat. Pernyataan ini diungkap dengan asumsi sebelum kedatangan bangsa Barat, bangsa Indonesia hidup dengan suasana kekeluargaan di bawah naungan pemangku adat dan kerajaan dan lain-lainnya. Akibat paling nyatanya adalah setelah diberlakukannya sistem tanam paksa, bangsa Indonesia mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Hal ini dikarenakan beban pajak, panen yang gagal, serta kerja rodi yang jalan terus. Baiklah anak, yang kedua adalah bidang ideologi dan politik. Bidang ideologi dan politik pun dibekukan atau tidak diperkembangkan dengan penjajah. Karena jika dikembangkan, akan melahirkan partai-partai yang akan menjadikan bumerang bagi kolonial. Yang ketiga, sosial dan budaya. Kaum federal pun kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak rakyat untuk berjuang, sehingga timbullah huru-hara dan perlawanan untuk menentang pungutan-pungutan pajak yang memberatkan dan bentuk-bentuk penindasan dan pemerasan. Di samping itu, terjadilah diskriminasi rasial, di mana masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 keturunan dan asal-usul, sehingga timbullah 3 peraturan yang berbeda-beda dalam satu negara. Itulah tadi pembahasan materi Ibu tentang penjajahan dan akibatnya bagi kehidupan manusia. Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti. Jika kalian ingin bertanya atau masih ada yang belum paham, silakan bertanya di WhatsApp grup dan jangan lupa untuk absen di e-learning. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give it to me like